I want you to Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratna juga, tema yang saya mau bicarakan, yang mau saya bagikan buat teman-teman UNER pada kesempatan siang ini adalah Dive into Caliber, Find Your Future Career. Menyelam ke platform Caliber, kita coba yang tadinya mungkin teman-teman belum aware, belum tahu apa itu Caliber, sampai akhirnya lewat webinar pada hari ini, lewat apa yang saya sampaikan pada hari ini, teman-teman bisa selain aware, udah tahu nih tips and trick untuk menggunakan Kaliber. Nah, kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Saya Glorious Parulian Yono Setra. Saya saat ini, seperti yang tadi Mbak Ratna juga sudah perkenalkan, sebagai B2C Growth Senior Associate. Jadi saya yang langsung terhubung banget dari Kaliber sama teman-teman, karena konsumen utama dari Kaliber adalah teman-teman sekalian, job seeker, biasanya teman-teman fresh graduates gitu ya, di Kaliber Indonesia. Dan kebetulan saya alumni dari Universitas Pancasila dan sebentar lagi juga akan lulus dari magister di London School of Public Relations. Seperti itu kurang lebih perkenalan dari saya. Selanjutnya, ini beberapa poin diskusi yang akan kita bahas under the theme of Dive into Caliber, Find Your Future Career. Yang pertama, kenapa sih kita harus punya pekerjaan? Gitu ya. Tadi di awal Bu Lina juga udah sampaikan dalam pembukaannya bahwa antusias teman-teman ini setelah lulus dari perkuliahan ngebet gitu ya, dalam tanda kutip ngebet pengen punya kerja gitu ya. Emang kenapa sih harus punya kerja? Nah, kita akan diskusikan bersama. Kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana membangun profil Kaliber gitu ya, yang seyogianya baik dan juga bisa menarik perhatian ataupun atraksi dari HR ataupun tim recruiter. Kemudian yang ketiga, kita akan berbicara tentang skill test tool yang dimiliki oleh Kaliber. Mungkin teman-teman ada yang sudah aware atau belum, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian yang pastinya kita akan berbicara tentang applying a job through Kaliber gitu ya. Gimana sih cari pekerjaan di Kaliber? Apa yang harus saya perhatikan supaya saya tidak salah kaprah, saya tidak salah milih pekerjaan, saya tidak salah mendaftarkan pekerjaan. Dan yang terakhir, di Kaliber itu ada fitur untuk mengirimkan pesan. Fitur untuk mengirimkan pesan ini nanti kita bisa gunakan untuk memfollow up lamaran kerja, kemudian berterima kasih untuk interview, ataupun kedepannya kita mau memberikan pesan-pesan apa nih kepada HR ataupun kepada tim recruiter. Nanti saya akan ulas secara bersama-sama. Oke, yang pertama, mungkin teman-teman, poin pertama yang tadi sudah saya sampaikan, mengapa sih kita perlu mempunyai pekerjaan? Sebelum saya mengutarakan pendapat saya gitu ya, sebelum saya mengutarakan pendapat saya pengen tahu pendapatnya teman-teman UNER. Teman-teman UNER, boleh ke slido.com gitu ya, masukkan PIN-nya 7516287. Saya kurang suka kalau misalkan dalam sebuah webinar kita nggak berinteraksi gitu. Saya nggak ada interaktif di dalam ruangan ini. Nanti jatuhnya hanya saya saja jatuhnya yang pintar di ruangan ini. Nah, saya pengen tahu perspektif dari teman-teman UNER, apalagi tadi Bu Lina juga sudah sampaikan teman-teman ini baru lulus, baru wisuda gitu kan. Dan tadi sudah dibilang ngebet gitu, ngebet pengen punya kerja. Ya udah, sekarang saya tanya dulu nih. Saya dari medium yang mengantarkan teman-teman ke pekerjaan, ke perusahaan. Saya mau tanya, kenapa sih teman-teman semua itu harus punya pekerjaan? Coba, saya mau lihat jawabannya. Oke, everything needs money. Ada yang bilang katanya, saya perlu doku gitu loh. Saya perlu duit, butuh uang. Oke, dua jawaban yang sudah masuk, dua-duanya mirip gitu ya, senada tentang finansial. Adakah lagi gitu ya? Saya melihat di sini ada 82 partisipan gitu ya. Kalau minus panitia ataupun saya, mungkin sekiranya saya bisa mendapatkan kurang lebih 70 jawaban nih pada kesempatan hari ini. Untuk memanfaatkan kesempatan
Oke, buat hidup. Ada lagi? Ada lagi? Memanfaatkan kesempatan. Oh, oke, jadi kalau masih muda, kalau bisa ada kesempatan salah satunya lewat bekerja, kenapa tidak diambil? Saya asum mungkin jawaban salah satu teman peserta adalah seperti itu ya. Mengaplikasikan ilmu, oke, betul. Mengebahagiain diri sendiri dan sekitar. Oke, ini berbicara tentang perasaan ya. Mencari relasi, mengembangkan diri, oke. Butuh uang buat Oke, uangnya berarti dipakai untuk menyenangkan diri. Nice, nice, nice work. Boleh banget. Inisiasi yang baik seperti itu. Apalagi tadi yang saya belum baca. Menambah pengalaman, mengaplikasikan ilmu, reward, upgrade, mengaplikasikan ilmu. Ya, butuh uang untuk mengembangkan diri. Wah, ini untuk mengembangkan diri ada yang jawabannya banyak ya, doubling ya, ngomongin tentang pengembangan diri. Tapi apakah untuk pengembangan diri hanya bisa didapatkan lewat pekerjaan? Nah, itu kan mungkin pertanyaan yang besar yang perlu kita jawab pada kesempatan hari ini. Upgrade, kemudian financial experience, upgrade diri. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk antusiasnya yang telah menjawab mengapa kita perlu memiliki pekerjaan. Saya asumsikan karena di sini jawaban yang paling besar adalah untuk mengembangkan diri, berarti teman-teman UNER mungkin sepakat ya untuk alasan paling utama seseorang perlu pekerjaan, perlu bekerja adalah pengembangan diri. Yang tadinya saya hanya tahu ABC, mungkin ketika saya bekerja di sebuah tempat di perusahaan A, saya bisa tahu jadi ABCDE, gitu ya. Mungkin ke perusahaan B jadinya ABCDEFGH. Nah, itu arti dari pengembangan diri. Oke. Nah, kurang lebih kalau perspektif dari saya sendiri, apa sih sebenarnya keuntungan, benefits dari seseorang bisa memiliki pekerjaan? Kayak gitu ya. Kurang lebih sebenarnya ada 4. Nah, kalau yang tadi teman-teman bilang pengembangan diri, gitu ya, aku gabut, gitu ya. Terus habis itu ada yang ngomong lagi tentang healingness, gitu ya. Itu adalah benefits yang pertama, teman-teman. Feeling the emptiness, mengisi kekosongan diri, gitu ya. Ibarat bak, gitu ya. Ibarat jar, ibarat toples. Toples yang tadinya kosong, gitu ya, diisi oleh kita air. Atau teman-teman pernah melihat mungkin toples pickles, gitu ya, toples acar, gitu ya, yang tadinya hanya toples yang dibuat kosong tanpa isi, ketika diisikan oleh air, ya, diisikan lagi juga oleh mentimun, acar, segala macam. Tadinya hanya jar kosong, toples yang kosong, diisi oleh berbagai macam ilmu, diisi oleh berbagai macam kesempatan, gitu ya. Ilmu yang tadinya didapatkan dari bangku kuliah, kemudian mendapatkan lagi ilmu dari dunia pekerjaan, gitu ya. Jadi mengisi yang tadinya saya tidak tahu apa-apa, menjadi saya setidaknya tahu beberapa hal, gitu ya. Belajar dari benefit yang pertama ini, ada baiknya kita mengingat sebuah pepatah. Pepatah ini termasuk pepatah yang saya pegang sampai saat ini. Mungkin teman-teman familiar dengan pepatah ataupun peribahasa, bagai padi yang merunduk, bagai padi yang berisi, ia semakin merunduk. Gitu ya, teman-teman. Yang tadinya kita, masing-masing dari kita merasa, gue tahu kok, gue tahu apa itu A, apa itu B, apa itu C, ya. Ketika kita ketemu sama orang di sebuah pekerjaan, kita bertemu relasi sama seseorang di perusahaan B, gitu ya. Kita akhirnya merasa diri kita, aduh, kita nggak ada apa-apanya, gitu ya. Dan ketika kita juga bisa tahu mendapatkan ilmu yang baru, janganlah kita menjadi seseorang yang sombong, gitu ya. Karena kunci kesuksesan adalah merunduk, itu teman-teman harus ingat. Oke, yang kedua, benefits dari memiliki pekerjaan adalah yang pastinya membangun relasi.
Tadi ya teman-teman sudah jawab banyak sekali yang juga ngomong tentang pembangunan relasi ini. Sejatinya, apalagi teman-teman yang mungkin berasal dari fakultas sosial, tahu banget kalau manusia itu makhluk sosial. Udah paham Kak Glo, gue mah nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Tadi yang bilang memisi kekosongan diri. Benar, dengan pekerjaan kita bisa berkenalan sama misalkan bos A, bos B, bos C. Atau misalkan kita kenal akhirnya sama tim kreatif ini, tim marketing ini, tim finance ini. Kita berpartnership dengan perusahaan lain. Kita jadi kenal segala macam orang gitu ya. Dan itulah keuntungan kedua dari memiliki pekerjaan. Yang ketiga, income dah gitu ya. Kalau ngomongin tentang income gitu ya, pastinya untuk apa sih? Untuk membantu kita melangsungkan kehidupan gitu ya teman-teman. Berbicara tentang melangsungkan kehidupan di dalam dunia pekerjaan, income yang dimaksud adalah tidak hanya terkait uang gitu ya, tidak hanya terkait uang. Kalau teman-teman bekerja gitu ya, teman-teman di sebuah perusahaan nih, ada yang namanya asuransi kayak gitu ya. Ada yang namanya jaminan hidup. Itu juga termasuk income buat teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman kalau dalam bekerja selain mendapatkan uang, mendapatkan jaminan untuk hidup, jaminan kesehatan gitu ya tadi ya, jaminan untuk pekerjaan gitu ya. Ataupun jaminan misalkan teman-teman sekarang everything needs wifi. In your home, at your home you have wifi. Perusahaanmu bisa membantu dengan membayar wifi-mu. Alright? Kemudian yang terakhir adalah referensi pekerjaan. Ngomongin referensi pekerjaan, paling gampang itu adalah lihat teman-teman yang sedang magang. Inilah kenapa saya sangat mengencourage teman-teman, apalagi teman-teman yang fresh graduates, untuk memulai pekerjaan dari magang. Gitu ya. Ketika teman-teman punya sejarah pekerjaan, background pekerjaan mulai dari magang, bosnya teman-teman dulu di tempat magang ataupun supervisor itu bisa menjadi reference kamu gitu ya. Ketika kamu ingin pindah pekerjaan, ingin melamar di sebuah pekerjaan gitu ya. Jadi saya direkomendasikan oleh orang lain yang bukan sahabat saya ataupun keluarga saya. Jadi tidak ada nilai kekeluargaan ya, tapi betul-betul objektif dari orang yang mensupervise atau mengawasi saya, yaitu makanya dibilang job reference. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, ada 4 manfaat dari seseorang memiliki pekerjaan. Saya harap sampai sini udah nggak ada lagi tuh pertanyaan muncul, kenapa sih lo harus kerja gitu ya, pengangguran aja kali gitu kan. Sebenarnya ada satu lagi alasan kalau kita ngomongin dari segi politik dan ekonomi gitu ya. Kita bisa membantu negara kita juga itu dari keterpurukan pengangguran gitu ya, kalau kita talking about economics and politics. And anyway teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan selama saya presentasi, teman-teman bisa lihat di sisi-sisi slide nanti itu ada QR code gitu ya, teman-teman bisa pindai, scan QR code itu, masukkan pertanyaan teman-teman, jangan sampai anonymous ya. Saya pengen tahu juga ini pertanyaan dari siapa, atau silakan ke slido.com dengan masukkan PIN tersebut. Oke, kita lanjut. Ada satu nasihat yang saya juga pegang sampai saat ini. Jika orang tidak bekerja, tidak usahlah dia makan. Maksudnya apa tuh Kak Glo gitu ya? Kita dari kecil, ketika kita jadi anak di bagian sebuah keluarga, gitu ya, kita tidak paham, kita belum mengerti bagaimana esensinya mencari uang. Gitu ya. Maka dari itu kita mendapatkan asupan makan gitu ya, berkat gitu ya dari ibu dan ayah kita gitu ya. Tapi ketika kita beranjak dewasa, apakah kita mau tetap menjadi seorang benalu gitu ya, yang hanya berada di balik bayangan seseorang, kerjanya minta-minta aja gitu kan. Kayaknya tidak ada pride diri, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari kita gitu ya. Jadi ngapain kasarnya lu makan, lu bisa menikmati segala sesuatu kalau itu bukan dari jerih payah hasil yang teman-teman lakukan sendiri. Akan beda rasanya gitu ya. Contohlah semut. Malulah kepada semut. Lihat semut. Semut itu kalau dia mau makan, dia harus bekerja dulu teman-teman.
gitu ya. Dan bekerjanya dia itu secara kolektif gitu ya. Ada jam tertentu dia mencari pekerjaan dan dia endangering themselves gitu ya. Benar-benar ketika dia mencari makan, ketika dia bekerja gitu ya, dia itu berpapasan langsung dengan kematiannya gitu kan. Karena kita kadang-kadang suka iseng gitu ya, mematikan semut. Jadi sampai detik ini kita bisa paham ya, kalau misalkan nggak punya pekerjaan tuh sama dengan malu deh sama semut gitu ya. Supaya ini sekiranya bisa nempel nih di benak teman-teman. Saya juga mau menyampaikan tentang filosofi growth zone gitu ya. Pemikiran yang growth. Ketika kita di awal, tadi saya sudah bilang, teman-teman seyogianya memiliki pekerjaan. Terus muncullah ada pertanyaan, Kak, aduh kayak gue nggak yakin deh kalau misalkan melamar di pekerjaan di perusahaan A, gitu ya. Karena begini. Pertanyaan saya buat kamu yang masih punya pemikiran seperti itu, sudah dicoba apa belum? Ya, sudah dicoba atau belum? Atau itu hanya tenggelam dalam persepsi pertama dari teman-teman? Persepsi kenyamanan teman-teman, gitu ya. Karena jika teman-teman nggak pernah mencoba, teman-teman nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Gitu ya. Jika teman-teman tidak pernah mencoba, tidak usah memikirkan hasil dulu. Teman-teman tidak tahu prosesnya bagaimana teman-teman bisa bertumbuh, gitu ya. Memang setiap orang itu punya jam badannya masing-masing, jam waktunya masing-masing, gitu ya. Alam menghendaki kita, Tuhan menghendaki kita punya waktunya masing-masing untuk mendapatkan pekerjaan. Isilah waktu teman-teman itu untuk beranjak dari zona nyaman teman-teman, gitu ya. Challenge teman-teman. Jadi teman-teman find your purpose, gitu ya. Set your new goals, try again, gitu ya. Malu sama semut. Balik lagi kan sama saya semut gitu ya. Karena it takes courage to create the future gitu ya. Kita perlu courage untuk menciptakan masa depan kamu sesuai dengan tema. Jadi kalau kamu nggak punya courage, ya udah mending sampean menganggur aja gitu ya. Nggak tahu teman-teman menjadi benalu, malu sama semut, ya udah gitu. Boleh keluar dari ruangan ini aja, nggak usah dengerin webinar yang sudah capek-capek dibuat oleh teman-teman panitia. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi tanyakan kepada diri kamu, saya ini ada di zona mana sih? Apakah saya masih berada di zona comfort, fear zone, learning zone, atau saya sudah berada di growth zone? Okay, so ask yourself about that. Oke, masih ngomongin tentang pekerjaan, lantas pekerjaan apa sih Kak Glo yang cocok buat saya gitu ya? Setidaknya ada 4 possible answers gitu ya to answer this question. Number 1 is your college major gitu ya. Ada teman-teman yang punya perspektif saya harus linear dengan pendidikan saya gitu ya. Sayang nih, saya misalkan sudah belajar misalkan saya gitu ya. Saya datang dari latar belakang pendidikan marketing gitu ya, marketing communication. Saya punya prinsip bahwa saya udah capek-capek gitu ya mengemban dunia pendidikan, udah banyak prestasi, bahkan kalau mau sombongnya kayak gitu, kok gue bekerja nggak sesuai dengan pendidikan gue ya. Nah, gitu ya. Maka carilah pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu, itu bisa menjadi salah satu jawaban ya. Karena apa? You have mastered the theory. Kamu sudah tahu gimana teori dari major tersebut, dari ranah yang kita sedang bicarakan tadi, marketing. Jadi ya udah, it's time to apply it aja gitu. Bener nggak sih teori yang dikatakan oleh pakar ABC gitu ya? Saya tinggal aplikasikan gitu kan. Jawaban yang kedua adalah sesuai dengan internship experience kamu. Kayak gitu ya. Karena HR itu mencari biasanya punya pengalaman dulu gitu ya di bidang A gitu ya. Nah, jawabannya adalah bisa dari internship experience kamu kayak gitu ya. You can mediate yourself to become a permanent employee gitu ya. Jadi sejalan senada juga dengan pengalaman internship. Yang ketiga adalah psychological personality gitu. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu yang namanya 16 personalities. You guys can go to www.16personalities.com. Di sana banyak sekali
tipe-tipe orang, personalitas orang ada 16. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat bio temannya ENFJ gitu ya. ETFJ, IN, whatever it is, ada 16. You guys can go there di website sana, atau bisa professionally with a psychologist gitu ya. Dari personalitas tersebut, teman-teman bisa melihat nih, diri saya ini cocoknya sebenarnya bekerja di apa ya. Apakah pekerjaan indoor, pekerjaan outdoor, pekerjaan seni, pekerjaan eksak gitu ya. Try to match your psychological personality. And last is your skills gitu ya. Talking about skills, there are hard skills and soft skill. List down deh, dari sekarang kenali diri kamu. Bikin SWOT gitu ya. Apalagi teman-teman yang again datang dari latar belakang social ekonomi, udah biasa bikin SWOT sebuah produk, SWOT sebuah brand, coba deh bikin SWOT diri kamu. Kayak gitu ya. Kenali diri kamu. Kekuatan kamu apa, kelemahan kamu apa, kira-kira opportunities apa yang bisa datang pada diri saya, dan ancaman dalam hidup saya ini apa ya. Sehingga saya bisa tahu pekerjaan apa yang cocok dengan soft skills and hard skills saya. Kayak gitu. Nah, ngomongin tentang general hiring process gitu ya, job gitu ya, kita udah siap nih, udah tahu tadinya what kind of job that suits me. Kita harus tahu general hiring process gitu. Teman-teman mungkin sudah paham ini ya, saya hanya sekilas aja. Pertama teman-teman applying the job, and then your CV is being screened, and then you have the interviews, you will get assessments, itu bisa psychological assessment, study case, whatever it is. Bisa kadang-kadang kalau teman-teman masuk di dunia pekerjaan yang management trainee, ada satu assessment khusus yang biasanya tidak teman-teman temukan di pekerjaan non-MT. Apa itu, Kaglo? Leaderless Group Discussion. Kayak gitu ya. Teman-teman bisa pelajari itu, terus kita masuk ke tahap offering, and finally you will get hired. Gitu ya. Nah, ngomongin tentang candidate apply the job gitu ya. I will talk gitu ya. I will represent myself from my office gitu ya. Brand kami yaitu Caliber gitu ya. Caliber, the quality of someone's character or the level of their ability. Mengapa makanya saya bilang dari awal, kenali diri kamu, what is your caliber gitu ya. Apa kapabilitas kamu? Karena ketika kamu sudah tahu kapabilitas kamu, lamarlah pekerjaan sesuai dengan kapabilitas kamu. Jangan ngawur ngidul. Kamu hanya ngabis-ngabisin waktunya HR juga gitu ya. Dan kami di sini sebagai medium yang membantu teman-teman, menghubungkan teman-teman gitu ya dengan perusahaan yang sekiranya sesuai dengan kapabilitas kamu, yang membutuhkan kamu. Karena sebuah pekerjaan itu, lamaran itu, inisiasinya sejatinya adalah simbiosis mutualisme gitu ya, sama-sama membutuhkan. Kayak gitu. And talking about my brand, my company, Caliber, there are lots of brands that you can find. Teman-teman kalau buka caliber.com, teman-teman buka aplikasi, di situ udah banyak banget gitu ya brand-brand ternama. Bahkan brand-brand ini mendedikasikan dirinya kalau ada job seeker melamar hanya bisa di Caliber gitu ya. Tadi mungkin Mbak Ratna di awal juga sudah bilang gitu, kalau kita ngomongin tentang BCA gitu ya, kayaknya cuma ada di Caliber ya. Yes, it is gitu ya. Kalau teman-teman mencari Gramedia, Kompas Gramedia, hanya ada di Caliber. Yes, it is gitu ya. Jadi salah satu solusi teman-teman bisa terhubung gitu ya, it's with Caliber, within Caliber. Nah, kita masuk dengan bagaimana membuat akun Caliber gitu ya. I assume teman-teman sudah banyak yang punya akun Caliber. Nah, ini buat teman-teman yang belum punya akun Caliber, mungkin bisa download aplikasi Calibernya dulu di App Store kamu, Play Store kamu, atau teman-teman yang punya Huawei, feel free. Atau bisa dibuka di www.caliber.com. Silahkan, boleh juga. Whatever it is the way. Itu ya. Kita masuk yang pertama, membuat akun Caliber. Kayak gitu ya. Yang tadi saya bilang gitu ya, semudah sentuhan jari gitu ya. You guys can sign up there gitu ya. Saya rasa teman-teman juga udah pintar gitu ya. First name, last name, email, your password, dan jangan lupa untuk mengklik tombol ini, terms and condition ya, as usual gitu, as usually, and you're being sign up. Kemudian silakan teman-teman isi gitu ya. Tadi di awal saya sudah bilang ada 4 cara
untuk mengenali diri saya itu cocok job yang mana gitu ya. Karena di sini nanti biasanya akan ditanya, kamu maksimal 3 kategori pekerjaan. Mana sih yang cocok buat saya? Oke, saya itu latar belakangnya datang dari misalkan marketing again gitu ya. Kalau ngomongin tentang marketing apa nih yang cocok? Apakah saya cocok di dunia manajemen and konsultasi? Oke, oke nih gitu ya. Terus bisa masuk juga kalau marketing di customer service gitu ya. Terkadang juga marketing juga bisa ngomongin media and creative, social media gitu kan. So ya, tapi jangan khawatir, walaupun teman-teman sudah memilih ini, ketika nanti teman-teman juga mencari pekerjaan, bisa kok di luar kategori ini. Ini hanya membantu artificial intelligence-nya Kaliber untuk menawarkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kamu perlukan. Kayak gitu. Nah, preferensi pekerjaan ini penting gitu ya. Teman-teman tadi harus kenali teman-teman ini perlu apa internship, fresh graduates, associates, mid senior level, atau director. Oke, nah ada insight T gitu ya, sesuatu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman berbicara tentang preferensi pekerjaan. Dan saya tadi sebenarnya sudah singgung di awal, kita ngomongin tentang magang. Teman-teman boleh tanya sama kakak-kakak alumni gitu ya, yang lebih tua dari teman-teman dari UNER, mungkin mereka akan majority setuju dengan pendapat saya. Kaliber melihat trennya adalah semakin ke sini perusahaan, terutama perusahaan swasta ya teman-teman, lebih mau untuk hiring orang yang mana awalnya dia mulai magang dulu dari perusahaannya. Baru dia naik dari fresh graduates hingga nanti dia bisa jadi director. Kayak gitu. Kenapa sih Kak Glo trendingnya kayak gini? Karena apa ya, trust issue perusahaan tuh semakin ke sini semakin tinggi. Apalagi pandemik gitu ya, teman-teman juga bisa lihat berbagai macam brand yang gulung tikar, mereka tidak mau sembarangan menerima fresh graduate sebenarnya entry level. Sekarang agak sulit gitu fenomenanya. Teman-teman bisa pastikan kepada kakak-kakak alumni, benar nggak sih ngomongannya Kak Glorious ini gitu ya. Jadi kalau mulai dari internship, mereka tuh bisa baca psychological ya teman-teman, budaya bekerja ya teman-teman. Udah kenal duluan dari teman-teman dari 3-6 bulan teman-teman magang di sana. So, ya, yeah, that's insight T gitu ya kalau ngomongin tentang memulai pekerjaan. Oke, ini kamu hampir selesai, lalu silakan pilih negara, kota tinggal kamu, ini juga untuk membantu pekerjaan yang paling dekat dari rumahmu. Sudah bikin akun, sekarang kita masuk ke topik membangun profil Kaliber kamu. Nah, gitu ya. Nah, oke, sudah sign in gitu ya, sudah sign in, kemudian kunjungi tab profile kamu gitu ya, edit your contact info gitu ya, edit your contact info ya, masukkanlah nama kamu siapa, namanya misalkan Karina Nandia, alamat rumahnya di mana, lengkap sampai kode pos ya, karena biasanya artificial intelligence aplikasi itu kalau ngomongin alamat dia based on the postal code gitu ya. Masukkan email kamu, nomor ponsel yang biasanya kalau Indonesia, masukkanlah nomor ponsel yang juga bisa di WhatsApp. Kayak gitu ya. Terus silakan kamu lengkapi apa saja yang mereka minta dari Kaliber ini, dari aplikasinya, dari mulai work experience gitu ya, menunjukkan apa saja yang dapat kamu tawarkan gitu. Aisem mungkin pembicara-pembicara sebelumnya sudah menjelaskan tentang poin-poin apa saja yang bisa kamu jual terkait latar belakang pekerjaan yang telah kamu lakukan. Mungkin satu hal yang boleh saya sampaikan gitu ya dari dunia Kaliber, hal yang bisa saya perhatikan. Kalau ngomongin tentang work experience gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini ada bullet points di sini ya. Ada bullet points di sini. Teman-teman itu bisa cari di internet, udah banyak kok kata kerja gitu ya dalam bahasa Inggris yang verb-nya itu cocok gitu ya untuk mendefinisikan saya bekerja tuh ngapain-ngapain aja gitu ya. Teman-teman feel free cari di Google, itu udah banyak banget. Cuman yang mau saya sampaikan adalah ada baiknya teman-teman itu kalau buat bullet points penjelasan di sini secara kuantitatif gitu ya. Apa tuh Kaglo maksudnya kuantitatif? Kalau ngomongin tentang kualitatif, misalkan saya waktu kerja di marketing associate di Kaliber Indonesia, saya kerjanya bikin banyak orang betah loh sama saya gitu ya. Terus habis itu
kita bekerjanya senang gitu ya. Terus habis itu banyak klien yang senang, banyak brand yang senang, konsumen senang. HR ketika baca itu bawaannya kesel, gitu ya. Dan juga nggak sesuai dengan apa yang biasa diperlukan oleh perusahaan, gitu ya. Memangnya bagaimana bisa kamu menilai apa yang telah kamu bawa kepada teman-teman kamu itu adalah orangnya supel, membawa senang, gitu ya. Dirasa kayaknya lu kepedean deh, gitu ya. Beda ceritanya kalau teman-teman mendefine pekerjaan kamu adalah dengan kuantitatif, secara kuantitatif. Contohnya, pada kuartal 1 tahun 2021, tim saya berhasil mendapatkan titik-titik jumlah pelanggan lewat titik-titik. Itu lebih terdefine gitu ya, lebih teridentifikasi. Jadi ketika nanti teman-teman masuk di tahap interview, teman-teman tinggal jeder nih buktinya, Pak, Bu, gitu ya. Dibandingkan kayak saya orangnya supel. Nah, gitu ya. Itu satu tips yang boleh saya bagikan. Nah, ini ngomongin tentang pengalaman pekerjaan gitu ya. Tadi saya sudah bilang ini silakan teman-teman bisa lengkapi sesuai dengan apa yang diminta. Saya rasa teman-teman juga teman-teman juga pinter gitu ya. Tinggal baca aja apa yang mereka minta. Ya, silakan lengkapi aja. Nah, latar belakang pendidikan gitu ya. Pendidikan itu ada yang sorry. Pendidikan itu ada yang formal sama informal juga gitu ya. Maksudnya apa tuh Kak Glo? Ya kalau formal teman-teman lulusan dari UNER. Saya sarankan ini juga insight key lagi ya. Kalau teman-teman tadi sempat lihat latar belakang saya di awal saya perkenalan, saya selain lulusan formalnya adalah dari Universitas Pancasila dan London School, saya juga mengambil informal dari bootcamp digital marketing. Salah satu bootcamp digital marketing yaitu di Belajar Lagi. Nah, teman-teman, saya encourage hari gini, gitu ya, jangan cuma menjual, oh saya S1. No way. There are a lot of people out there yang lebih pintar daripada S1. Oh, maksudnya gue harus S2, Kak. Not that kind of way also, but it's good gitu ya kalau teman-teman juga biasa S2. Cuman yang mau saya bilang adalah informal experience kamu. Hari gini, orang, kalau kita lihat tren, digital marketing itu banyak banget. Gitu ya. What else? Ngomongin tentang produk management gitu ya. Banyak banget bootcamp di luar sana, teman-teman tinggal googling, teman-teman ikuti, mereka biasanya jalankan 3-6 bulan, and you are being certified gitu ya, itu menjual juga ketika kamu melamar pekerjaan gitu ya. Karena notabene-nya kalau kita ngomongin gini, oke teman-teman latar belakang dari misalkan saya dunia marketing komunikasi, terus mau masuk di dunia pekerjaan yang megang sosial media gitu ya. Ketika saya bilang, oh saya punya dulu latar belakang megang media sosial perusahaan A gitu ya. Terus ditambah lagi saya buktikan juga ke HR, memang saya juga terlatih di informal pendidikan saya di bootcamp ini. Saya tahu nih gimana cara bikin konten, cara menganalisis kompetitor gitu ya. Karena teman-teman kita tidak bisa pungkiri, memang di dunia pendidikan formal gitu ya, kita diajarkannya teoritikal gitu ya, belum sampai secara root gitu ya, benar-benar kita telaah langsung. Jadi ada baiknya teman-teman juga isi pendidikan kamu gitu ya dengan pendidikan informal gitu ya hari gini supaya kamu teman-teman nggak gabut gitu ya, sembari mencari pekerjaan kan nggak ada salahnya ya teman-teman juga bisa ikutan banyak bootcamp gitu. Jadi you are being more certified gitu ya. Nggak hanya gelar di belakang nama, tapi kamu juga bisa ngomong kalau gue tersertifikasi A, B, C, D, E. Wow, keren kan? Gitu. Oke, ini yang tadi latar belakang pendidikan. Silakan teman-teman lengkapi. And then last but not least adalah CV. ISM juga teman-teman sudah diajarkan bagaimana cara membuat CV yang baik dan benar dari narasumber yang sebelumnya. Nah, ini and it's talking about summary also gitu ya, ngomongin tentang summary, lebih baik yang tadi saya bilang ya, make it more quantitative gitu ya, kasih tahu berapa tahun, berapa ini, kayak gitu ya. Jadi daripada kamu ngomong gini, saya adalah orang yang supel gitu loh. HR tuh kalau baca itu kepedean nih anak gitu ya. PD itu penting gitu tapi harus realistis teman-teman. Oke?
Ini mendapatkan informasi ini tadi makanya saya bilang ya, sertifikat ya, misalkan di Google, itu Google banyak banget, teman-teman tinggal buka gratis gitu. Teman feel free, banyak bootcamp yang gratis, yang berbayar, whatever it is, yang bisa semakin menunjukkan kapabilitas kamu itu tuh niat, kamu itu cocok untuk diambil oleh recruiter. Oke? Okay? And then upload your CV here. Important ya, untuk CV kamu formatnya adalah PDF ya teman-teman. PDF dan mungkin ini yang pertanyaan ya, saya rasa narasumber yang sebelumnya juga sudah menjawab pertanyaan ini dan mungkin berbagai orang bertanya ini berulang-ulang kali, CV saya harus ATS atau CV saya harus kreatif ya Kak gitu ya. Jawaban saya adalah sesuaikan dengan industri pekerjaan yang mau kamu lamar. Industri pekerjaan yang mau kamu lamar. Maksudnya gimana Kak gitu? Ketika kamu melamar di dunia BUMN gitu, di dunia pekerjaan yang auditing sebuah manajemen gitu ya, masukkanlah CV yang ATS gitu ya, karena mereka tuh nggak melihat kamu cakep, kamu bisa jago desain, itu nanti urusan belakang gitu ya, karena mereka tuh lebih ke arah matching your apa yang kamu tulis di bullet points gitu ya, matching dengan apa yang mereka butuhkan di requirements kayak gitu. Tapi ketika kalau teman-teman mau melamar di dunia agensi gitu ya, di dunia outing sebagai kreatif gitu ya, dunia tarik suara, di dunia dancing gitu ya, teman-teman yang suka dengan seni, unjuk gigi kamu tuh lewat CV kamu, bikin sekreatif mungkin, tapi jangan sampai nggak bisa dibaca kayak gitu ya teman-teman. Nah ini penilaian keterampilan. Nah ini ngomongin tentang keterampilan. Nanti kita akan ngomongin salah satu tools yang ada di Caliber, yaitu skill test tool. Oke, skill test toolnya di Caliber itu teman-teman bisa temukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kategori. Kita akan go through it's by its kategori gitu ya. Yang pertama, kalau kita ngomongin administrative and clerical gitu ya. Ya di sini banyak lah kita mau ngomongin tentang written, verbal gitu. Teman-teman yang nanti pekerjaannya berbau tentang administratif, boleh deh finishing tes-tes ini dan waktunya untuk mengerjakan juga sudah dikasih tahu di sini. Ini semakin bisa meningkatkan persentase kapabilitas kamu kayak gitu ya. Selain administratif, kita bisa ngomongin tentang communication skill gitu ya. Di sini ada customer engagement sampai tentang dealing with irate customers gitu ya. Kemudian programming skills buat teman-teman yang dari IT, basic programming aptitude, banyak banget di sini. HTML gitu ya, JavaScript gitu. Teman-teman bisa silakan saja untuk lakukan skill test ini sampai akhirnya kita punya technical knowledge. Dari mulai app knowledge, ini biasanya buat teman-teman yang bekerja di dunia produk gitu ya, di dunia UX, speed and accuracy, teman-teman bisa ikuti gitu ya. Again, supaya meningkatkan kapabilitas kamu. Oke, udah punya profilnya, sudah di building dengan baik gitu ya, udah dapat insight. Sekarang waktunya kita untuk applying job through Caliber. Ya, teman-teman bisa sambil juga buka aplikasinya ataupun teman-teman bisa buka di www.caliber.com kalau ngomongin tentang applying a job ya, supaya nyambi gitu ya. Mulai perjalanan rekrutmen kamu gitu ya. Ya teman-teman silakan cari, di sini ada search for jobs gitu ya. Ya you can apply, for example di sini ada di BFI Finance Indonesia. Biasanya ada perusahaan juga yang ngasih tahu berapa range gajinya kayak gitu ya. Just apply dan submit your profile gitu. Biasanya nanti dia tuh minta kamu untuk memastikan profil kamu sudah lengkap apa enggak gitu. Dan ada juga perusahaan ya teman-teman, biasanya ini kalau normalnya 3 step, ada perusahaan yang 4 step. Wah, step satu lagi apa itu Kak Glo? Biasanya step satu lagi adalah mereka itu ngasih kayak pertanyaan pre-question gitu loh, teman-teman harus bisa jawab gitu ya, kayak study case gitu ya. Silakan ikuti saja sesuai dengan perusahaan yang kamu mau lamar. Ya, pastikan nomor kamu juga bisa dihubungi sama WA yang tadi sudah saya bilang ya. And then congratulations. As simple as that gitu loh, teman-teman. Gampang banget gitu ya. Cuman yang menjadi permasalahan adalah menjadi salah ketika teman-teman melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang teman-teman gitu loh. Jangan melamar mencoba-coba gitu. Again, kamu hanya akan membuang waktu kamu, membuang waktu juga HR kamu gitu ya. So,
Untuk supaya teman-teman tidak salah kaprah dalam memilih pekerjaan, saya akan mencontohkan salah satu contoh role yang tersedia gitu ya. Gimana cara teman-teman bisa membaca gitu ya, supaya teman-teman tidak missing something here. Ini ada dari perusahaan dekor rumah, tidak ada sponsor whatever it is gitu ya, karena kita sama-sama belajar. I'm dropping any kind of brands here gitu ya. Campaign and Promotion Associate. Kenali namanya, nama job. Nama job itu penting ya teman-teman ya, supaya teman-teman tahu ini jobnya. Kalau dari nama job aja tuh orang bisa terdiferensiasi, bisa terbranding dari situ ya. Ini sesuai nggak ya sama internship gue, pengalaman kerja gue sebelumnya, atau pendidikan gue mampu nggak ya gitu ya. Kenali dari nama jobnya. Kemudian kenali juga ini kerjanya di daerah mana, kejauhan nggak ya dari rumah gue. Ini remote, ini work from office atau work from anywhere gitu ya. Understand juga ini full time, kontrak, part time, internship gitu ya. Understand about that. Kemudian ini yang penting. Dua hal ini paling penting. Jangan sampai teman-teman asal ngelihat, oke, kata Googlers udah lihat nama jobnya, yang penting sesuai dengan yang gue suka, yang gue tahu nih, ngerti nih, kayak gue campaign and promotion, udah lamar. Tahu-taunya pasti buka job description and kualifikasinya nggak sesuai gitu. You just waste your time, man, gitu ya. Take a look at the job description. Understand if you work there, what kind of things that you'll do gitu ya. Kamu kasih lihat di sini, baca gitu. Execute campaigns across the on-site platform, social and paid channel. Misalnya baca di sini tuh, gue paham nggak ya paid channel itu apa? Gitu dulu, tahu nggak ya gitu ya. Ketika kamu satu aja gini ya, satu kalimat aja, ini maksudnya nih, ketika dia udah begini nih poin nih biasanya, ini 1, 2, 3 gitu ya. Satu aja kamu udah nggak capable, saran saya jangan lamar gitu ya, jangan coba-coba gitu ya, karena ketika apalagi ATS CV, ketika dipadankan dengan CV kamu nggak ada gitu ya sesuai dengan apa yang mereka minta, ya you just waste your time again gitu ya. Terus kedua, kita ngomongin kualifikasi. Take a look here gitu ya. Skills and experience required gitu ya by the company. Mereka perlu 1-2 tahun sampean kerja sebagai marketing misalkan di FMCG, e-commerce, atau whatever companies yang B2C, C2C gitu ya. Contohnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengalamannya, saya cuma punya pengalaman magang 6 bulan Kak Glo, bisa nggak masuk sini? Yo, jangan dong tuh gitu ya. Jangan kamu main lamar di sini, kamu hanya buang waktu kamu gitu. Again ya. Kemudian skillsnya gini, maka tadi saya bilang ya, it's important to make a SWOT gitu ya, SWOT table for yourself gitu ya. List down your soft skills, list down your hard skills gitu ya, supaya teman-teman itu bisa tahu yang skills yang saya punya ini sesuai nggak ya dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di perusahaan ini. And last but not least, Caliber ini juga menyediakan namanya job summary, supaya teman-teman tahu job levelnya. Oke, ini entry level apa gimana, apakah dia magang atau apa gitu ya, kategorinya, kategori pekerjaan gue apa enggak gitu ya, terus requirement pendidikannya apa gitu ya, supaya teman-teman again tidak salah melamar, tidak membuang waktu. Oke? Next, nah ini beberapa hal ketika teman-teman searching for a job gitu ya, teman-teman akan dihadapkan dengan menu-menu ini. Centanglah sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dirasa teman-teman nih, saya tinggalnya di daerah Jakarta di, oke, centang South Jakarta, Central Jakarta, or just type your location, oke. Terus habis itu cari misalkan berdasarkan lokasi ya, bisa juga. Atau teman-teman berdasarkan job level itu ya. Tadi saya bilang, are you an intern gitu ya? Are you a junior, are you a associate, are you a manager, or are you a director gitu ya. Silakan centang lagi pengen cari pekerjaan yang seperti apa. Kayak gitu. Kemudian employment type-nya, apakah mau nyari pekerjaan yang full time, part time, freelance, kontraktual, silakan centang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk job function-nya banyak banget ya, Caliber punya, dari mulai accounting sampai writing and content. Insight T, saya boleh bagikan kepada teman-teman, top 3 function yang paling banyak dicari teman-teman di muka bumi, di Indonesia khususnya, ini apa sih Kak Aglo gitu ya, top 3. Saya akan beritahu bahwa number 1 is IT and software. Oke.
So, kalau teman-teman latar belakang dari IT and software, kamu punya pesaing yang luar biasa banyak. Oke. Number two is coming from sales and marketing. Teman-teman yang pengen bekerja di dunia bisnis, marketing communication, selling, business development, gitu ya. Kamu akan ketemu sama orang pesaing banyak banget. And number three, yang berada di posisi ketiga adalah finance. Accounting and finance. There you go. Again, teman-teman, ini top 3-nya ya. Jadi teman-teman yang pengen melamar ke pekerjaan, 3 pekerjaan itu, welcome. You need to develop yourself, make yourself stand out from the others, karena pesaingnya akan lebih banyak. Education-nya ini banyak banget. Silakan tinggal centang. Terus juga ada based on company, kamu juga bisa nyari, misalnya aku pengen kerja di BCA, ya udah cari aja company-nya, tulis BCA, terus salary-nya saya berapa. Salary itu teman-teman bisa buka di Glassdoor ya. Bisa teman-teman untuk komparasikan kira-kira gaji yang cocok buat saya, terus level saya segini, pekerjaan saya ini segini, itu berapa ya, gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini sudah sampai di poin diskusi yang terakhir. Kita ngomongin tentang fitur pesan, fitur message yang ada di Caliber yang kamu bisa gunakan untuk follow up, replying an invitation, sama sending a thank you note, gitu ya. Berselamat buat teman-teman yang ada di ruangan ini, ada 110 lebih orang, gitu ya. Boleh dapat template-nya, gitu. Biasanya Caliber menggunakan template ini, dan kami juga sudah make sure sama teman-teman recruiter, mereka sangat mengapresiasi, ya kurang lebih kalau template yang seperti ini. Kamu bisa gunakan ini untuk mengirimkannya ke recruiter atau perusahaan lewat fitur chat kamu. Kayak gitu ya. Contohnya kalau pesan follow up kepada Bapak atau Ibu HR, nama perusahaannya siapa gitu ya, di tempat gitu ya. Karena kamu belum tahu siapa nama HR-nya, just saying Bapak Ibu HR perusahaan A gitu ya. Kenalin nama kamu di sini ya. Saya mengirimkan pekerjaannya kapan, tapi saya belum dapat gitu ya, belum dapat informasi, kan namanya juga mau follow up gitu ya. Kasih tahu kalau kamu itu adalah fansnya mereka, udah paham gitu di paragraf kedua, udah paham tentang perusahaan ini kayak gitu ya. Dan karena saya sudah ngefans juga, saya rasa saya ini punya pengalaman pendidikan yang selaras dengan yang Bapak atau Ibu butuhkan, kasih tahu di paragraf 2. Nah, yang ketiga, kasih tahu kalau teman-teman juga mengirimkan misalkan portofolio atau apa, CV-nya silakan bisa dilihat, dan kalau perlu informasi lebih lanjut, silakan hubungi via email ataupun nomor telepon. And terima kasih untuk kesempatannya, closing with your full name. Kayak gitu. Terus bisa juga teman-teman gunakan untuk replying an invitation. Biasanya banyak banget perusahaan di Caliber, when you apply in Caliber, invitation datang dari chat feature. Misalkan teman-teman dapat invitation dari BCA gitu ya, ya udah tinggal jawab aja kepada Bapak, Ibu, siapa namanya gitu ya. Nah, biasanya mereka udah introduce themselves. Selamat pagi, siang, atau sore gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya siap hadir pada tahapan wawancara pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa, detail gitu ya, define supaya make sure benar-benar tidak salah gitu. Terus kasih tahu juga kalau misalkan ada yang perlu saya bawa, perlu saya siapkan lagi, kasih tahu ya, atau bisa hubungi saya di WhatsApp kayak gitu juga. Salam hormat, nama lengkap, nomor WA kamu kayak gitu. Last, thank you note gitu ya. Ini penting nih teman-teman. Ketika teman-teman sudah interview, ucapkanlah terima kasih gitu ya. Bisa dikirim juga buat lewat chat feature-nya kepada Bapak Ibu siapa namanya tadi yang habis interview sama kamu. Nama perusahaannya, perkenalkan saya siapa, saya Glorious, terima kasih. Intinya kamu ngomong terima kasih sudah mau meluangkan waktu berbicara untuk menjelaskan tentang posisi ini pada tanggal berapa gitu ya. Saya sangat senang untuk bisa bergabung. Tunjukkanlah bahwa kamu tuh antusias gitu. Kamu punya desire, interest, desire gitu ya. You have the interest, you have desire to be their part gitu ya, menjadi bagian mereka gitu. Saya antusias gitu ya. Dengan pengalaman ini gitu ya, setidaknya saya bisa melampirkan portofolio saya ataupun apa yang kamu bisa kasih tahu untuk semakin meyakinkan konsiderasi
HR ataupun perusahaan gitu ya. And again, always drop your contact information gitu ya jika HR mau ada perlu informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk saying thank you. Saya berharap mendengar kabar baik dari Anda. Hormat saya, nama lengkap. Kayak gitu teman-teman. Hold on.